Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kafir Rizwanani dari Prodi Fisioterapi kelas kecil B4 dengan NIM 2010301131. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dasar kinesiologi yaitu tentang stretching ekstremitas bawah. Dan tanpa menunda lebih lama lagi, langsung saja. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke. Share. Oke, jadi ini adalah videonya. Pertama-tama saya ingin meminta maaf terlebih dahulu dikarenakan kualitas videonya yang kurang bagus. Dan kalau misalkan ditanya ini video dari mana, ini video tugas praktikum. Ya, sebenarnya tugas praktikum DA, dan cuman saya pakai lagi karena kebetulan gerakannya, fiksasinya percis sama, hanya mungkin kalau misalkan di stretching itu nanti ada tambahan pas ketika buang nafas nanti sambil ditekan ke arah yang ingin dibuat lenturnya. Oke, jadi di sini yang sebagai model adalah teman saya, namanya yang lagi tiduran ini adalah Nurita, dan yang lagi jadi fisioterapisnya adalah Delia. Jadi kita mulai saja. Oke, yang pertama ini oh ya, di sini namanya resistant active exercise, tetapi sebenarnya ini adalah stretching ekstremitas bawah. Oke, jadi gerakan pertama ini adalah untuk stretching apa ya namanya tuh, fleksi hip, atau nanti untuk menganukan otot apa ya, gluteus seperti dan hamstring. Oke, jadi latihannya seperti ini. Pertama diangkat dulu si kaki pasien, lalu dipegang di bagian quadricep, dan juga nanti tangan sebelah kiri di quadricep, dan nanti tangan sebelah kanan itu agak melingkar ke arah atas seperti ini, dan juga memegang palangnya nanti di palang di sebelah situ. Cuman karena di sini posisinya susah, jadi cuman sampai bagian ankle saja, cuman seharusnya di bagian palang. Lalu kita tekan ke depan, dan nanti pasiennya dipaksa untuk apa ya? Untuk menekan juga, lalu tarik napas, dibuang, sambil kita tekan lagi fleksinya nambah ke depan. Oke, selanjutnya. Ya, ini untuk eksorotasi dari hip. Jadi pertama kita buat pasien itu satu kakinya itu menyilang, lalu kita tahan di bagian knee, dan satu laginya di bagian otot terkantor, jadi atau di bagian sias tapi tidak sampai, ya sias di bagian sias, mohon maaf, dan juga jarinya tapi menahan di terkantor. Lalu pasiennya disuruh mengangkat seperti itu. Nah, lalu disuruh hembuskan dan kita dorong ke bawah. Nah, seperti itu. Itu ada repetisinya 3 kali. Lalu ini adalah endorotasi. Pertama pasiennya itu disuruh posisi tengkurap miring ke samping. Nah, seperti ini. Lalu kaki satunya itu dimundurkan, ya misal kaki yang sebelah kanan yang ingin diterapis, maka kaki kirinya mundur. Lalu kaki kanannya itu disilangkan atau bentuknya seperti ekstensi knee. Nah, seperti itu. Lalu pertama tangan kanan menahan sama tadi di knee, lalu tangan kirinya baru ini di bagian sip. Nah, di bagian sip ini nanti kita tekannya perlahan saja karena memang sakit di bagian situ. Lalu pasiennya disuruh mengangkat ke atas. Nah, seperti itu endorotasi. Dan nanti kita pas pasiennya sudah menghembuskan napas, kita dorong ke bawah. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, ini adalah ekstensi hip. Jadi nanti pasiennya itu diposisikan tengkurap atau apa ya? Telungkup bahasanya. Nah, seperti ini. Lalu nanti fisioterapisnya itu bakal memegang di bagian quadricep, cuma hanya dari bawah seperti itu untuk tangan kanan, dan satu laginya menahan di bagian sip juga. Dan nanti kita angkat perlahan. Nah, mungkin ini Mbak Adelianya agak susah ya.
Jadi kita angkat dulu perlahan, seperti itu. Lalu pasien disuruh mendorong ke bawah. Ya, habis itu nanti ketika pasiennya sudah menghembuskan napas, nah kita dorong nambah ke atas. Seperti itu. Selanjutnya ada knee fleksi atau fleksi knee. Nah, fleksi knee itu nanti kita pegangnya satu di bagian hamstring. Mohon maaf ini Mbak Adelnya masih agak itu ya. Ini seharusnya di bagian hamstring. Lalu satu laginya di bagian punggung kaki atau di bagian palang. Nah, seperti itu, dorong ke bawah. Nanti sebenarnya itu harusnya rapat. Harusnya nanti bentuknya seperti ini. Nah, dan nanti didorong ke bawah. Itu habis itu diluruskan kembali. Nah, ini modelnya berganti. Sekarang yang jadi fisioterapisnya Mbak Nurita, yang jadi pasiennya Mbak Adelia. Oke. Kita lompat saja nih video perkenalan. Mana ya? Di bagian, oke, di sini. Nah, kita pause dulu. Ini adalah plantar fleksi untuk ankle. Jadi sebenarnya di sini Mbak Nurita pegangannya agak salah di sini. Mbak Nurita megangnya seperti ini. Seharusnya itu seperti ini. Jadi ditekan gitu, nanti si pasiennya mendorong kayak gini. Nah, hanya Mbak Nurita dipegangnya seperti ini. Bukan ditahan. Dan seharusnya itu bukan di bagian ankle, tapi lebih di bagian, apa ya, saya lupa nama tulangnya. Sebentar. Jadi nanti itu ada di bagian, ya nama bagiannya itu adalah talus. Jadi kan seperti ini bentuknya, jadi talus itu dari sebelah sini dan juga di navikular. Sedangkan itu Mbak Nurita megangnya lebih ke arah ankle atas atau enggak di tibianya itu. Jadi agak salah, seharusnya ditahannya di sini. Jadi nanti si pasiennya itu ditahan biar tidak goyang seperti ini, ditahan seperti itu, lalu ini menekan. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu nanti ada dorsal fleksi. Sebentar, ini videonya agak lambat soalnya. Oke, bentar, ini agak lambat ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah resisted dorsal fleksi atau dorsal fleksi stretching, mohon maaf. Jadi pertama ditahan di bagian meta palangnya, di bagian atas itunya, dan kita sebenarnya menahannya bukan di bagian ankle ya. Seharusnya kita menahannya di bagian mata kaki. Itu agak salah ya bentukannya. Lalu pasiennya kita suruh untuk mendorong ke arah atas. Fiksasinya agak salah, mohon maaf. Oke, selanjutnya ini ada eversi. Nah, untuk eversi ini nanti ditahannya itu di bagian samping, dekat kuboid. Jadi kuboid dipegang di kuboid seperti ini kuboid, gini. Lalu dipaksa ke arah luar, ke arah dalam, mohon maaf. Ini inversi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada eversi. Nah, ini untuk eversi ini ditahannya itu sama seperti tadi untuk pelantar, hanya saja satunya laginya ditaruh di lateral, bagian lateral dari palang ya, meta palang. Seperti itu. Pasiennya disuruh menekan, lalu nanti setelah selesai beri nafas, lalu kita dorong ke arah dalam. Atau nggak dorong ke arah luar. Seperti itu. Nah, untuk satu catatan, pastikan nanti si pasiennya itu diusahakan untuk untuk tidak tidak merasa sakit atau tidak membebani pasien. Jadi ketika pasiennya itu sudah memberi tanda sakit, kita berhenti di situ, kita mundur sedikit, lalu kita tekan. Nah, seperti itu yang paling baik, karena kalau sudah melebihi batas ROM-nya, ditakutkan nanti ada otot yang bakal putus. Seperti itu.
Oke, saya stop share screen dulu. Oke, mungkin sekian video dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ini videonya kualitasnya agak jelek, mohon maaf. Lalu untuk tadi beberapa kesalahan di bagian itu juga saya minta maaf. Sekian dari saya. Untuk kekurangannya saya sekali lagi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.